susah sekali mengajak karyawan untuk berinovasi. Mereka cenderung mempertahankan cara kerja lamanya aja. Sebagai head of culture, bagaimana saya mengatasi budaya enggan berubah yang sudah mengakar kuat di perusahaan? Kita mulai dengan menyadari dulu bahwa yang namanya manusia memang by default itu akan mempertahankan kondisi nyaman yang dimilikinya. Jadi orang nyebutnya apa ya? Homeostatis kalau nggak salah ya. Jadi ketika ada satu perubahan itu kan mengandung resiko nantinya gue nggak nyaman lagi nih gitu. Gue harus belajar sesuatu yang baru lagi nih. Ya kalau ternyata itu lebih baik dibandingkan sekarang. Kalau nggak gimana? Udahlah nggak usah ribet, nggak usah pusing, jangan ambil risiko. Udahlah yang udah pasti-pasti aja. So itulah default settingnya manusia. Nah ketika kita menyadari itu sebagai default setting, maka kita tahu bahwa kita nggak cukup hanya dengan menghimbau supaya mau berubah, men-challenge supaya mau berubah. Maka ya dia nggak akan berubah gitu ya. Maka harus ada treatment khusus, harus ada strategi khusus yang kita berlakukan sehingga perubahan itu benar-benar terjadi. Nah, gimana strateginya? Saran saya mulai dari yang kecil dulu. Jangan langsung ngajak orang melakukan perubahan yang besar, yang berisiko, yang membuat dia jadi tidak nyaman, membuat dia harus belajar dari nol lagi. Itu berat. Mulailah dari yang simple, yang sederhana. Kalau B.J. Fogg itu menyebutnya sebagai tiny habits. Jadi kita udah punya kebiasaan yang bertahun-tahun kita jalankan, udah nggak pakai mikir lagi, terus tiba-tiba harus mengubah kebiasaannya jadi kebiasaan yang benar-benar baru, yang itu benar-benar bertentangan, itu bakalan susah. Kita ubah tiny habit-nya saja. Ya. Nah, dalam konsep tiny habit, B.J. Fogg itu mengatakan rumus perubahan perilaku itu gini, ability kali motivation kali trigger. Maksudnya gini, kalau kita pengen orang itu berubah perilakunya, maka dia harus punya ability untuk berubah. Ya. Misalnya contohnya kita pengen mereka untuk menggunakan aplikasi digital yang udah dibeli oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Itu nggak mudah loh orang tiba-tiba pengen mengadopsi teknologi digital yang baru tadi. Kenapa? Karena kan harus ada learning curve-nya, orang harus belajar dulu, iya kan? Belum tentu berhasil. Nanti kalau misalnya dia gagal, dia nggak bisa, dia salah kan malu. Tuh kamu taruh di mana gitu. Sehingga ada kecenderungan orang untuk, udahlah, nggak usah deh. Dengan cara yang lama juga baik-baik aja kok. Kan toh targetnya kan tercapai juga gitu. Nah, jangan minta mereka untuk langsung menguasai semua fiturnya. Itu berarti perubahan yang besar. Mulai dari yang kecil aja dulu. Apa fitur yang paling simple, paling sederhana, yang dia bisa mulai pakai dari sekarang. Nah, itu yang dimaksud dengan tiny habit. Nah, tadi rumusnya masih ingat ya? Untuk bisa ngebuat perubahan perilaku, ability kali motivation kali trigger. Ability artinya apa? Orang tadi itu harus dibuat mampu menggunakan aplikasi digitalnya. Ya berarti kan harus ada, pertama nih bisa jadi pelatihan, ada workshop, diajarin sampai dia bisa. Atau bahkan yang paling bagus lagi, dibuat aplikasi digital yang nggak usah diajarin, dia otomatis bisa sendiri. Saking simpelnya, saking gampangnya, saking intuitifnya, itu lebih bagus. Intinya adalah orang harus merasa bahwa dia able to do what is necessary untuk supaya perubahan itu terjadi. Begitu dia ngerasa, aduh nggak bisa nih gue nih, aduh berat nih, gue susah ya, kok kagak paham-paham ya gimana ya. Nah itu tuh susah tuh, dia akan nolak perubahan tadi. Ya itu ability. Yang kedua adalah motivation. Kita harus bisa menghadirkan motivasi yang kuat untuk dia melakukan perubahan tadi. Motivation itu bisa hope atau fear. Hope, harapan. Lu kalau misalnya nih ya, bisa pakai aplikasi digital ini nih, wah kerjaan lu tuh jadi gampang, jadi mudah, lu bisa pulang lebih cepat. Lu nggak akan harus berlama-lama lembur sehingga lu bisa ketemu sama anak-anak lebih awal nih sebelum mereka tidur. Nah itu kan jadi wah jadi ini kayaknya ini manfaat banget bagi gue nih gitu. Dan ada hope yang muncul. Atau fear, rasa takut. Lu kalau sampai nggak nguasain ini lu bakalan ketinggalan sama teman-teman lo yang lain, sama anak muda itu, dan bisa jadi karir lo mentok loh. Karena justru yang bisa nguasain teknologi ini nih nantinya akan karirnya maju. Sementara kalau lo nggak bisa, wah selesai deh karir lo. Wah rasa takut kan? Nah itu motivation. Hope and fear, pain, pleasure gitu. Ya, nah itu harus dihadirkan. Yang ketiga adalah trigger. Trigger itu pemicu. Apa yang bisa memicu dia supaya dia mau nyoba? Ya misalnya kita buat sederhana, oke deh, khusus hari ini yuk kita coba pakai aplikasi ya. Jadi semua pekerjaan yang lama kita nggak jalanin, kita khusus untuk melakukan aktivitas dengan aplikasi yang baru ini. Nah itu berarti kan di-trigger, ya agak sedikit dipaksa atau dikondisikan supaya dia make itu.
contoh trigger yang bagus tuh seat belt misalnya. Kalau orang tuh nggak biasa pakai seat belt ketika naik mobil gitu, apa yang terjadi tuh di mobil tuh? Dari jalan mobil ada suara tut 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 gitu kan? Nah itu tuh adalah trigger. Oh iya, gue belum pakai seat belt, dipakai seat beltnya. Bahkan kalau nggak dipakai tuh suaranya akan kencang terus sepanjang perjalanan. Trigger yang lain misalnya apa? Azan misalnya. Waduh, ya, wah, gue lupa nih misalnya ya. Gue takut lupa nanti nggak sholat. Wah ada azan. Azan itu juga trigger. So apapun yang bisa memancing orang jadi kepancing untuk melakukan sesuatu itu namanya trigger. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, kalau kita ingin mengubah perilaku orang, maka gunakan rumus tadi. Buat perilaku yang harus dilakukan itu, perubahan yang harus dijalankan itu semudah mungkin. Sehingga mereka akan bilang, wah ini mah gue bisa kalau kayak gini. Ability-nya tinggi. Yang kedua adalah hadirkan motivation di sana, hope and fears, pain and pleasure, sehingga waduh kayaknya gue harus melakukan ini, kalau enggak wah berabe nih gue gitu. Dan dikasih trigger, diingetin terus, ada alarmnya, ya ada spanduk-spanduk yang ngingetin mereka tiap pagi hari dia harus ngomongin perubahan itu misalnya. Nah dengan seperti itu peluang untuk mereka akan berubah dan mulai mau mengadopsi hal-hal yang baru dan bahkan berinovasi itu jadi besar. Tapi sekali lagi mulainya dari tiny habit ya, dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya leader yang biasanya tuh kalau lagi rapat langsung merintah-merintah aja, ya lu kerjain ini, diubah dong. Perilaku itu diubah, karena perilaku merintah itu nggak menghasilkan inovasi. Yang menghasilkan inovasi itu apa? Perilaku bertanya. Hey guys, kita punya challenge ini guys. Menurut kalian apa yang kita bisa lakukan ya supaya kita bisa mencapai challenge ini dengan biaya dan waktu yang paling sedikit? Nah dengan mancing pakai pertanyaan tadi, wah muncul gagasan-gagasan kan. So susahnya apa sih? Ngubah dari perintah menjadi bertanya. Ternyata nggak gampang bagi orang yang emang kerjanya merintah terus kan. Tapi itu tiny habit dan ya lu kan nggak harus belajar sampai apa ya, harus ikut kursus gitu sekedar untuk ngubah yang tadinya merintah jadi bertanya kan. Nah itu yang maksudnya dengan tiny habit. Yang biasanya judging, menghakimi berubah menjadi memberikan feedback yang baik gitu. Dan terakhir nih, akan lebih powerful jika di ujung proses perjalanannya dia ada yang namanya quick win. Jadi setelah dia udah mulai pakai aplikasinya nih, walaupun masih fitur-fitur yang paling basic itu, dia ngerasain sendiri bahwa, kok kerjaan gue jadi gampang ya? Kok teman-teman gue jadi gampang koordinasi sama gue ya? Gue jadi beneran bisa pulangnya nih, nggak harus kejebak malam-malam lagi nih. Gue punya waktu sama anak-anak gue lebih banyak nih. Beneran ya? Ternyata gue pakai aplikasi ini tuh ternyata manfaatnya banyak bagi gue. Nah itu namanya quick win. Pastikan dia dapetin sebanyak mungkin dan sesering mungkin quick win, walaupun tuh kecil-kecil gitu dalam proses perubahannya. Itulah yang akan ngebuat dia akan terus bukan hanya sekedar meneruskan perubahannya, tapi mengambil perubahan-perubahan yang semakin lama semakin besar. Ya, dan dari situlah kemudian yang namanya budaya inovasi, upaya berinovasi itu akhirnya akan dilakukan oleh semua karyawan, bahkan yang dulunya itu menolak adanya perubahan. Gitu ya, semoga manfaat.